Iya, halo semua. Uh, Perkenalkan, saya Fatan dari Universitas Mercu Buana Menteng. Dan pada video kali ini, saya akan coba mempraktikkan bagaimana instalasi Linux Ubuntu Server versi 20.04 LTS. Oke, tanpa mau uh, perpanjang waktu, langsung saja saya praktikkan ini. Di tampilan utama di sini kita diminta untuk memilih language. Nah, tersedia juga untuk versi Linux Ubuntu ini bahasa Indonesia ya, teman-teman. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba untuk versi English. Oke, selanjutnya adalah menu di mana kita melakukan instalasi dengan melakukan update ke versi 21.12 atau tetap menginstal versi 20.04 sesuai ISO yang kita punya. Dan untuk update-nya saya rasa ini butuh internet jika teman-teman ingin memilih update the new installer. Oke, di tahapan ini adalah keyboard configuration dan saya menggunakan settingan default. Selanjutnya adalah tahapan network connection. Di sini mode yang saya pilih adalah DHCP. Jadi IP yang saya dapat ini adalah IP dynamic yang diberikan oleh DHCP server. Lalu teman-teman juga bisa memilih mode IP static ya. Pastikan juga sudah teman-teman alokasikan apabila berapa IP yang ingin teman-teman masukkan jika ingin memilih install mode IP static. Oke, selanjutnya adalah konfigurasi proxy. Di sini saya kosongkan karena pada instalasi kali ini saya tidak memiliki proxy server. Selanjutnya adalah mirror address. Di sini saya mengikuti address yang sudah disediakan oleh Linux Ubuntu. Di sini adalah tampilan untuk konfigurasi storage ya. Teman-teman bisa melakukan custom membagi partisi sesuai dengan pilihan teman-teman ya. Partisinya bisa ditentukan besarannya masing-masing. Seperti ingin setting swap storage ya. Di sini saya menggunakan kembali settingan default. Lalu ini adalah file system summary. Oke, teman-teman bisa perhatikan lagi settingan yang sudah di set sebelumnya, apakah sudah sesuai. Oke, di sini saya pilih continue karena saya merasa sudah yakin ya. Oke, di tampilan ini adalah profile setup. Artinya kita diminta untuk memasukkan nama server, lalu backup username ini untuk nantinya ketika server sudah selesai diinstal maka kita diminta untuk memasukkan username dan password ya. Jadi sebelum masuk ke dashboard atau masuk ke desktop ya, maksudnya ke halaman utamanya servernya, ini kita diminta untuk masukkan username dan password ya. Username dan password tersebut itu kita setting di sini. Oke, ini saya coba setting. Ya, untuk settingan password dan username ini perlu diperhatikan teman-teman untuk tidak mudah lupa ya. Artinya password yang digunakan ini password yang sudah dicatat lah. Dan untuk segi amanan juga ini kalau bisa tolong diperhatikan juga tingkat kompleksitasnya ya, agar
password yang kita setting ini tidak mudah ditebak oleh orang lain. Terlebih yang kita coba install ini adalah sebuah OS untuk server. Oke, ini adalah tampilan di mana kita bisa menginstal OpenSSL server. Kita bisa klik spasi ya untuk mengaktifkan install OpenSSL server. Di sini adalah tampilan di mana fitur server snaps tambahan apabila teman-teman ingin melakukan installnya. Oke, ini adalah tampilan di mana proses dari instalasi sistem. Kita bisa melihat di view log sudah sejauh mana progres instalasinya. Untuk instalasi ini cukup memakan waktu ya teman-teman, jadi silakan ditunggu saja. Lalu untuk pilihan Linux Ubuntu server ini sendiri mungkin yang bisa saya sharing ialah apabila teman-teman memilih untuk menggunakannya Linux Ubuntu OS ini, Linux Ubuntu server ini, ketika ada kendala atau troubleshooting, teman-teman bisa menemukannya atau mencari masalah yang terjadi di Google ya, karena seperti yang kita tahu Linux Ubuntu server ini banyak di luar sana yang digunakan oleh orang lain ya. Jadi ada website forum atau blog-blog yang sharing kendala-kendala yang pernah terjadi, dan mungkin kita bisa temukan kendala yang serupa dan mengikuti instruksi-instruksi atau step-step perbaikannya. Lalu dari segi versionnya atau update-nya, jadi sudah terkenal Linux Ubuntu ini memiliki versi yang selalu terupdate, dan sejak lama juga versi Ubuntu ini terkenal untuk pengembangannya yang masih kita tahu ini masih terus dilanjut ya. Jadi tidak perlu khawatir untuk end of life-nya, karena pengembangannya ini juga masih terus dilanjut ya. Lalu untuk OS Ubuntu sendiri itu tersedia untuk versi workstation juga ya teman-teman. Jadi ada versi server Linux Ubuntu server dan ada Linux Ubuntu workstation, di mana itu perbedaannya. Kalau Linux Ubuntu server mungkin tidak mungkin ada yang tersedia dalam mode command line, namun untuk yang versi workstation sendiri itu dia ada mode GUI ya. Jadi ada grafiknya, user interface yang gambarannya itu mungkin kayak Windows ya, Windows 10, Windows yang sering kita pakai, yaitu kayak gitu. Lalu untuk Ubuntu sendiri mungkin performance-nya bisa kita andalkan lah. Memang tidak sebagus atau sehebat yang untuk skala enterprise ya,
yang bisa saya katakan seperti Red Hat atau CentOS, mungkin tidak bisa serta-merta kita bandingkan dengan itu. Namun untuk segala segi penggunaannya untuk server yang mungkin performance-nya tidak terlalu tinggi-tinggi banget, tidak terlalu skala enterprise, ini kita bisa gunakannya, kita bisa manfaatkan seperti itu. Oke, ini proses instalasinya masih berlanjut, kita tunggu aja teman-teman. Mungkin untuk videonya bisa saya jeda dulu dan nanti akan saya play lagi apabila instalasinya sudah selesai. Ya, oke teman-teman, ini instalasinya sudah selesai ya. Ini kita bisa pilih reboot now untuk proses reboot si Linux Ubuntu server. Oke, ini kita tunggu proses rebootnya berjalan. Oke, ini proses instalasinya sudah selesai dan kita coba untuk login ya menggunakan username dan password yang sudah kita set sebelumnya. Oke, sini untuk Linux Ubuntu-nya udah bisa masuk. Oke, untuk instalasinya sudah selesai ya teman-teman. Ini adalah Linux Ubuntu server yang kita install sebelumnya. Ya, oke teman-teman. Proses instalasi Linux Ubuntu servernya sudah selesai. Selanjutnya saya juga ingin coba mempraktikkan install yang namanya network monitoring ya atau server monitoring Linux Ubuntu ini dengan menggunakan yang namanya Cockpit ya teman-teman. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja saya praktikkan untuk step-step instalasinya. Di sini teman-teman diminta untuk masuk ke super user dulu ya. Untuk proses instalasinya membutuhkan privilege. Oke, langsung saja. Install Cockpit. Oke, ini proses instalasinya sedang berjalan. Kita tunggu saja progresnya. Ya. Oke, proses instalasinya sudah selesai. Selanjutnya ialah pastikan sistemnya berjalan ya. Kita jalankan sistem CTL. Start. Selanjutnya kita cek statusnya. Oke, di sini aktif dan running.
Nextnya ialah ini seperti ngecek ya, kalau misalkan si cockpit ini kan nanti diakses dari web console. Nah, dia menggunakan port defaultnya itu 9090. Ini kita cek. Oke, selanjutnya kita coba kasih whitelist ya, sejenis whitelist. Jadi dia melakukan allow di firewall si Ubuntu. /protocol TCP. Oke, rules update. Artinya whitelist sudah kita buat. Oke, selanjutnya kita coba tes ya, buka dan menggunakan kita bisa panggil IP-nya dan portnya 9090. Oke, di sini ya, kita proses. Oke, sudah jadi ya teman-teman. Sebenarnya untuk akses masuk ke dalam cockpitnya sendiri dia menggunakan user root ya teman-teman. Jadi apabila teman-teman sudah set awalnya itu user root dan username root dan passwordnya apa, itu bisa digunakan masuk ke dalam sini teman-teman. Nah, atau seperti di contoh ini saya coba membuatkan user root baru ini ya teman-teman. Ini perintahnya add user. Kita coba untuk buat user baru dengan nama tes. Kita yes. Oke. Lalu kita masukkan ke dalam grup sudo si user test yang tadi kita buat. Sintaksnya user mode strip sudo Oke, user sudah kita tambahkan ke dalam grup sudo. Selanjutnya kita tes. Ya, kita tes user yang baru kita buat. Oke. Selanjutnya langkahnya ialah kita verifikasi lagi. Nah, untuk sudo umumnya ketika dia melakukan perintah itu yang membutuhkan privilege ya, dia dimintakan password. Nah, ini untuk verifikasi user yang tadi kita buat itu sudah masuk ke privilege super user atau belum, kayak gitu teman-teman. Oke, ini dimasukkan saja passwordnya. Oke, kita coba ya teman-teman masuk. Ya, tampilan dashboard awalnya seperti ini teman-teman. Di sini
cukup jelas untuk report dan isinya ya, fitur-fiturnya yang bisa kita monitor. Kayak di sini ada sistem informasi dari server kita, lalu usage-nya ini ada CPU, ada memori, pemakaiannya ya, resource-nya, ada network traffic, disk input output ya ini ya. Lalu kita bisa klik di sini untuk detailnya. Ada ini traffic sending dan receiving. Ini ada interface, keterangan nama dan IP address-nya. Ini ada grafiknya juga nih teman-teman, keterangan jamnya, lalu ke ini kilobyte per secondnya ya. Ini application. Nah di sini untuk show lebih detailnya networknya. Jadi kita bisa monitoring nih teman-teman jaringan kita, jaringan Linux Ubuntu servernya. Kayak gitu sih teman-teman. Oke, saya rasa cukup untuk video kali ini. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan videonya dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.